Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelisa Fitri dari kelas 1C Akuntansi dengan NIM 1240802101015. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan ujian tengah semester pada matkul Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Soal nomor 1, nasabah BPR Syariah Barokah berjumlah 14.000 orang pada bulan Maret 2020. Diperkirakan jumlah nasabah akan meningkat sebanyak 50 orang setiap bulan. Jika tidak terjadi guncangan ekonomi, berapa jumlah nasabah pada bulan Januari 2021? Diketahui UN sama dengan 11, A-nya 14.000, B-nya 50. 11 ini diperoleh karena dihitung dari bulan Maret 2020 sampai Januari 2021. Jadi, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Jadi ada 11. Kemudian kita masukkan rumusnya. UN sama dengan A plus buka kurung N-1 tutup kurung dikali B. U11 sama dengan 14.000 ditambah buka kurung 11 kurang 1 tutup kurung kali 50. 14.000 ditambah 10 dikali 50. 10 ini diperoleh dari 11 dikurang 1. Lalu 14.000 ditambah 500, hasilnya adalah 14.500. Jadi jumlah nasabah pada Januari 2021 adalah 14.500 jika tidak terjadi guncangan ekonomi. Soal nomor 3, di Kota Antah Berantah pada Januari 2020 dilaporkan bahwa jumlah kasus COVID-19 pada bulan Januari adalah sebesar 400 kasus. Diperkirakan historis perhitungan tingkat pertumbuhan kasusnya sebesar 1% per minggu. Berapakah jumlah kasus COVID-19 di Kota Antah Berantah bulan Mei 2020? Di sini kita akan menggunakan perhitungan bunga majemuk. Diketahui P-nya ini 400, R-nya ini 1%, T-nya ini 20 minggu. R ini yang 1% kita ubah ke bentuk desimal menjadi 0,01. Lalu kenapa T-nya ini 20 minggu? Karena Januari ke Mei kan jaraknya 5 bulan ya. Lalu 1 bulan ada 4 minggu. Jika jaraknya 5 bulan, maka 4 dikali 5 adalah 20. Jadi Januari ke bulan Mei ada 20 minggu. Lalu kita masukkan rumusnya. MA sama dengan P buka kurung 1 plus R tutup kurung pangkat T. 400 buka kurung 1 ditambah 0,01 tutup kurung pangkat 20. 400 buka kurung 1,01 tutup kurung pangkat 20. 1,01 ini diperoleh dari 1 ditambah 0,01. Lalu 400 buka kurung 1,22019 tutup kurung. Hasil ini diperoleh dari 1,01 dipangkat 20. Jadi 1,01 ini dikali sebanyak 20 kali. Jadi hasil dari 400 dikali 1,22019 adalah 488,076. Jadi jumlah kasus COVID-19 yang ada di Kota Antah Berantah sebanyak 488,076. Soal nomor 6. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 10x pangkat 2 min 1 dengan menentukan titik potong dengan sumbu Y, titik potong dengan sumbu X, dan titik puncak. Y sama dengan 10x pangkat 2 min 1. Diketahui A-nya itu 10, B-nya itu 0, C-nya itu min 1. B-nya itu 0 karena tidak terlihat, jadi B-nya itu 0. Lalu mencari titik potong. Rumusnya itu X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Min 0 plus minus akar 0 pangkat 2 min 4 dikali 10 dikali min 1 per 2 kali 10. Min 0 plus minus 0 ditambah 40 per 20. Min 0 plus minus akar 4 kali 10 per 20. Nah, akar 4 kali 10 ini sederhana dari akar 40. Perkalian 40 itu kan 4 kali 10 ya. Makanya ada hasil akar 4 kali 10. Lalu min 0
plus minus 2 akar 10 per 20. Nah, akar 4 kali 10 ini kita keluarkan. Jadi akar dari 4 ini kan 2, makanya ada 2 akar 10. Lalu plus minus akar 10 per 10. Ini tuh kita sederhanakan lagi, kita bagi 2. Jadi 2 bagi 2 1, 20 bagi 2 itu 10. Lalu untuk mencari X1 itu hasilnya positif, jadi akar 10 per 10. Lalu untuk mencari X2 itu negatif, jadi min akar 10 per 10. Lalu mencari titik puncak. X, B per 2A sama dengan min 0 per 2 kali 10. Min 0 per 20 hasilnya adalah 0. Lalu untuk Y, rumusnya adalah D per 4A sama dengan min buka kurung B pangkat 2 min 4AC tutup kurung per 4A. Min buka kurung 0 pangkat 2 min 4 dikali 10 dikali min 1 tutup kurung per 4 kali 10. Min buka kurung 0 ditambah 40 tutup kurung per 40. Min 40 per 40 sama dengan min 1. Lalu ada gambar grafik fungsi dari Y sama dengan 10x pangkat 2 min 1. Soal nomor 7, suatu barang mempunyai kecenderungan permintaan sebagai berikut. Jika harganya 20, jumlah yang diminta 120 unit. Tetapi, bila harganya naik menjadi 50, permintaannya hanya 60 unit. Sementara itu, di lain pihak, jika harganya 20, produsen menawarkan sejumlah 20 unit. Dan bila harganya naik menjadi 50, produsen menaikkan pula jumlah yang ditawarkan menjadi sebanyak 110 unit. Tentukan A. Fungsi permintaan barang tersebut, B. Fungsi penawaran barang tersebut, C. Keseimbangan pasar, D. Tunjukkan keseimbangan pasar tersebut dalam diagram Kartesius. Jadi sebelumnya, P adalah simbol dari harga, QD adalah simbol dari permintaan, QS adalah simbol dari penawaran. Jadi diketahui P1 ini 20, P2 ini 50, QD1 ini 120, QD2 ini 60, QS1 ini 20, QS2 ini 110. Pertama, kita akan mengerjakan fungsi dari permintaan, yaitu Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1. Lalu, P sama Q yang sudah kita ketahui, kita masukkan ke dalam fungsi permintaan. Jadi, Q dikurang 120 per 60 dikurang 120 sama dengan P dikurang 20 per 50 dikurang 20. Q dikurang 120 per min 60 sama dengan P dikurang 20 per 30. Lalu kita kali silang nih, jadi Q dikali 30 adalah 30 Q, min 120 dikali 30 adalah min 3600 sama dengan min 60 dikali Q adalah min 60 Q, min 60 dikali min 20 adalah positif 1200. Jadi 30 Q sama dengan min 60 Pi ditambah 1200 ditambah 3600. 3600 ini kan pindah ruas, jadi hasilnya positif. 30 Q sama dengan min 60 Pi ditambah 4800. Q sama dengan min 60 Pi plus 4800 per 30. Jadi QD-nya ini adalah min 2 Pi plus 160. Min 2 Pi ini dari min 60 dibagi 30. 160-nya ini dari 4800 dibagi 30. Kedua, kita akan mengerjakan fungsi dari penawaran. Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1. Lalu, P sama QS yang sudah kita ketahui, kita masukkan ke dalam fungsi penawaran. Q dikurang 20 per 110 dikurang 20 sama dengan P dikurang 20 per 50 dikurang 20. Q dikurang 20 per 90 sama dengan P dikurang 20 per 30. Lalu kita kali silang juga nih. Q dikali 30 adalah 30 Q, min 20 dikali 30 adalah min 600 sama dengan 90 dikali Pi adalah 90 Pi,
90 dikali min 20 adalah min 1800. 30Pi sama dengan 90Pi dikurang 1800 ditambah 600. Nah, 600 ini kan pindah ruas, jadi hasilnya positif. 30Pi sama dengan 90Pi min 1200. Pi sama dengan 90Pi min 1200 per 30. Qs-nya adalah 3Pi dikurang 40. 3Pi ini diperoleh dari 90 dibagi 30, lalu 40 ini diperoleh dari 1200 dibagi 30. Mencari titik keseimbangan. QD sama dengan Qs. Min 2P ditambah 160 sama dengan 3P min 40. 160 ditambah 40 sama dengan 3P ditambah 2P. Nah, 40 ini kenapa positif? Karena pindah ruas. Lalu 2P ini kenapa positif? Karena pindah ruas. Lalu 160 ditambah 40 adalah 200. 3P ditambah 2P adalah 5P. Jadi 200 dibagi 5 adalah 40. Jadi nilai P-nya adalah 40. Lalu substitusikan 40P pada salah satu fungsi permintaan atau penawaran. Tapi di sini saya akan substitusikan pada fungsi penawaran. Qs sama dengan 3P min 40. 3 dikali 40 min 40. Jadi 120 dikurang 40 adalah 80. Jadi titik keseimbangannya adalah 80,40. Mencari kurva permintaan. Jika Q sama dengan 0, maka QD sama dengan min 2P plus 160. 0 sama dengan min 2P ditambah 160. 2P sama dengan 160. Kenapa 2P positif? Karena pindah ruas. P-nya sama dengan 80 karena hasil dari 160 dibagi 2. Jadi titiknya adalah 0,80. Lalu jika P sama dengan 0, QD sama dengan min 2P plus 160. Min 2P dikali 0 ditambah 160. Q-nya adalah 160. Jadi titiknya adalah 160,0. Mencari kurva penawaran. Jika Q sama dengan 0, maka Qs sama dengan 3P min 40. 0 sama dengan 3P min 40. Min 3P sama dengan min 40. Kenapa min 3P-nya negatif? Karena pindah ruas. P sama dengan 13,333 karena hasil dari min 40 dibagi min 3. Jadi titiknya adalah 0,13,333. Lalu jika P sama dengan 0, maka Qs sama dengan 3P min 40. 3 dikali 0 min 40. Q-nya adalah min 40. Jadi titiknya adalah min 40 dikali 0. Jadi ini ada diagram kartesius dari fungsi permintaan dan penawaran. Bertemunya garis fungsi penawaran dan fungsi permintaan ini disebut titik keseimbangan. Titik keseimbangan yang sudah kita cari adalah 80,40. Jadi garis merah ini adalah titik keseimbangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.